pendapat ulama itu ada dua pendapat ya. Ada dua pendapat besar tentang hukum nikah online. Yang pertama mazhab Syafi'i, yang kemudian itu diikuti oleh NU, itu berpendapat bahwa akad nikah online tidak sah. Kemudian yang kedua Muhammadiyah, kemudian MUI itu membolehkan dengan syarat-syarat tertentu, sama dengan Muhammadiyah. Kemudian ada Syekh Wahbah Zuhaili dan beberapa majelis fatwa di luar negeri itu membolehkan akad nikah online. Sebenarnya permasalahan perbedaan pendapat itu terletak pada penafsiran ittihadul majelis itu tadi. Ya, menurut NU, menurut kalangan Syafi'iyah, ittihadul majelis itu harus satu tempat dan waktu. Ya, ittihadul majelis itu kesatuan waktu dan tempat. Ya, tempatnya jadi satu, kemudian waktunya juga jadi satu, ittisalul waqti. Ya. Tetapi menurut ulama lain, mazhab Hanafi misalnya, itu mengatakan bahwa ittihadul majlis itu tidak harus satu tempat, tapi cukup satu waktu. Nah, konsekuensinya maka akad nikah itu tidak harus satu tempat, tapi bisa dilakukan di tempat berbeda asalkan waktunya nyambung. Pendapat ini juga didasarkan pada beberapa pendapat ulama yang mengatakan bahwa akad nikah dengan surat itu diperbolehkan. Ya, prakteknya itu seorang wali yang menulis surat ijab kemudian diserahkan ke mempelai laki-laki dan di situ disaksikan oleh dua saksi, maka itu diperbolehkan. Jadi nanti ada yang membacakan suratnya dan kemudian setelah surat dibaca, mempelai pria kemudian mengucapkan qabul. Itu diperbolehkan karena memang tulisan itu bisa menggantikan lisan ya. Al-qalam yang zilu manzilatal kalam. Pena itu bisa menggantikan posisi lisan, sehingga Muhammadiyah dan seterusnya itu membolehkan. Nah, cuman di keputusan MUI dan juga Muhammadiyah itu sebenarnya hampir sama. Ketika terjadi nikah secara online, maka seharusnya tidak ada hambatan berupa jaringan ya, atau kesalahan-kesalahan teknis, hambatan-hambatan teknis yang menimbulkan tidak sahnya pernikahan itu. Nah, misalnya tadi ditanyakan, misalnya setelah wali mengatakan ijab, menyampaikan ijab, kemudian listriknya mati, sah atau tidak? Ya tidak sah, karena kan belum dikabul. Nah, terus gimana? Ya diulang saja. Golek wifi sing luwih gede, sing luwih kenceng. Lah ngotong-ngotong HP tanggane Pak. Ya pokoknya sing penting sah. Teringan. Yang jadi pertanyaan tadi, kalau misalnya wali mengucapkan ijab, kemudian mempelai pria itu mengucapkan qabul, dan di tengah-tengah mengucapkan qabul kemudian mati, ya, jaringannya putus, itu gimana? Nah, ini nanti kita bahas berkaitan dengan sigot qabul. Ya, apakah sigot qabul hanya dengan qabil itu saja itu sudah cukup, ataukah harus disampaikan secara lengkap? Nah, itu yang juga menjadi objek perbedaan ulama. Kalau mazhab Hanafi itu membolehkan hanya qabil itu saja, karena dengan mengucapkan qabil itu sebenarnya sudah sah, dan itu maksudnya sudah jelas. Ya, kan harus ittisal kan? Saya nikahkan kamu dengan anak saya ini dengan mahar ini. Dijawab oke, itu sudah sah.
Ya karena dengan dia mengatakan oke itu kan berarti dia mengiyakan ijabnya. Cuman di kalangan Syafi'iyah itu harus menyebut yang diokekan itu apanya. Ya, objek yang dikobil itu apa? Syaratnya itu mahar tidak harus disebut. Kan ya bimahril madkur kan? Mahar nggak harus disebut, tapi di kalangan Syafi'iyah harus menyebut objek yang disetujui, objek yang dikobil tuh. Ya berarti harus menyebutkan kobil tuh nikahaha. Nah kalau kita menggunakan pendapat Syafi'iyah, lagi kobil tuh saja terus listriknya mati, dia harus mengulang kan, berarti akad nikahnya tidak sah. Itu lebih memilih kehati-hatian. Ya kalau misalnya diperbolehkan akad nikah online itu potensi-potensi resiko itu banyak ya, apalagi kalau misalnya mempelai misalnya tidak jelas, kemudian walinya juga tidak jelas, nanti jadinya seperti beli kursi di Shopee ya, ukurannya di foto itu segini, tiba-tiba kursi dolanan anak-anak misalnya tidak sesuai deskripsi. Nah cuman kalau itu deskripsi itu memang betul sesuai dengan kenyataan, menurut MUI dan Muhammadiyah itu tidak masalah. Sementara MUI, Muhammadiyah dan ulama yang membolehkan itu lebih kepada penggunaan logika ya, mengikuti perkembangan zaman. Wong pakai surat saja boleh kok, pakai utusan saja boleh kok. Yang masa online nggak boleh, padahal secara real time online dengan utusan, online dengan surat itu ya lebih real online begitu. Yang penting semuanya jelas. Ya misalnya pakai video call, pakai Zoom, pakai Google Meet itu kan lebih real daripada misalnya surat. Nah surat saja boleh, apalagi yang online yang itu memang jelas-jelas real, misalnya begitu.